Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indoktan dengan NIM 23023310188, kelas P3, mahasiswa Universitas Andi Jema Palopo, program studi Teknik Pertambangan semester 5. Di video ini saya akan memaparkan materi inti metalurgi umum yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Cesar Ahmad STMT dengan fokus pada ilmu metalurgi dan konsep material, ekstraksi dan pengolahan bahan galian, dan 3 pilar utama metalurgi ekstraksi dan studi kasus pengolahan dan pemurnian biji. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang metalurgi umum. Metalurgi tidak hanya membahas logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara susunan atom, struktur internal, material, hingga bagaimana material tersebut diproses menjadi produk akhir yang memiliki fungsi dan nilai guna. Yang pertama ada materi pengenalan ilmu metalurgi dan konsep material. Adapun definisi metalurgi itu sendiri yaitu metalurgi adalah ilmu teknologi yang mempelajari sifat fisik dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa antar logam, serta campuran logam yang dikenal sebagai panduan atau aloi. Ilmu ini mencakup bagaimana logam terbentuk, diproses, serta bagaimana sifat-sifatnya dapat dikendalikan untuk keperluan teknik dan industri. Yang kedua, struktur mikro. Pada skala mikroskopis, logam tersusun atas atom-atom yang teratur dan membentuk unit sel kristal seperti body centric cubic BCC atau face centric cubic FCC dan hexagonal closed package HCP. Unit sel ini kemudian tersusun berulang membentuk sisi kristal. Kumpulan sisi kristal tersebut akan membentuk butir-butir atau grain yang dipisahkan oleh batas butir, ukuran, dan bentuk butir. Ini sangat berpengaruh terhadap sifat mekanik material seperti kekuatan dan keuletan. Yang ketiga, fasa. Ketika struktur logam diamati menggunakan mikroskop metalografi, sering terlihat perbedaan warna atau bentuk. Perbedaan ini disebut fasa, yaitu bagian material yang memiliki komposisi kimia dan struktur kristal yang seragam. Keberadaan dan distribusi fasa di dalam logam akan menentukan sifat fisik dan mekanik dan produk logam tersebut seperti kekerasan, ketahanan, aus, dan ketangguhan. Yang kedua ada materi ekstraksi dan pengolahan bahan galian. Dan adapun definisi ekstraksi yaitu ekstraksi merupakan proses pemisahan logam berharga dari material pengotor atau gang yang secara alami terdapat di dalam biji. Tujuan utama proses ini adalah memperoleh logam atau senyawa logam yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, apa itu pengolahan bahan galian? Mineral dressing. Pengolahan bahan galian adalah tahap awal yang bersifat mekanis, bertujuan untuk meningkatkan kadar logam tanpa mengubah sifat kimianya. Tahapan ini meliputi 2 bagian, yaitu komunusi dan konsentrasi. Adapun komunusi itu sendiri yaitu proses pengecilan ukuran biji melalui crushing dan grinding agar mineral berharga dapat terlepas dari pengotornya. Dan konsentrasi yaitu proses pemisahan mineral berharga dari mineral pengotor berdasarkan perbedaan sifat fisik seperti berat jenis, sifat kemagnetan, atau sifat permukaan, contohnya melalui metode flotasi. Yang ketiga ada materi 3 pilar utama metalurgi ekstraksi dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pirometalurgi. Pirometalurgi adalah metode ekstraksi logam yang menggunakan energi panas tinggi. Proses ini umumnya dilakukan di dalam tanur seperti tanur tiup atau tanur peleburan. Contohnya adalah pengolahan biji besi menjadi pig iron melalui proses reduksi menggunakan suhu tinggi. Yang kedua, hidrometalurgi. Hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam yang memanfaatkan reaksi kimia di dalam larutan berair. Tahapan pentingnya adalah leaching atau pelindian. Metode ini sangat cocok diterapkan pada biji berkadar rendah karena lebih selektif dan dapat menekan konsumsi energi. Yang ketiga, elektrometalurgi. Elektrometalurgi adalah proses ekstraksi atau pemurnian logam dengan menggunakan energi listrik, biasanya melalui proses
proses elektrolisis, contohnya adalah pemurnian tembaga serta produksi aluminium dari alumina. Dan yang terakhir yaitu studi kasus pengolahan dan pemurnian biji. Misalnya yang pertama emas AU. Pengolahan emas umumnya dilakukan dengan metode hidrometalurgi, khususnya sianidasi. Setelah emas terlarut, proses dilanjutkan dengan adsorpsi menggunakan karbon aktif, kemudian diakhiri dengan proses electrowinning untuk mendapatkan emas murni. Yang kedua, besi Fe. Besi diekstraksi melalui jalur pirometalurgi menggunakan blast furnace atau tanur tiup. Dalam proses ini, kokas berfungsi sebagai bahan bakar sekaligus reduktor untuk mereduksi oksida besi menjadi logam besi cair. Yang ketiga, boksit al. Pengolahan boksit dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah proses Bayer, yaitu proses hidrometalurgi untuk menghasilkan alumina. Tahap selanjutnya adalah proses Hall-Héroult, yaitu elektrolisis alumina untuk menghasilkan logam aluminium. Yang keempat, nikel laterit, jalur hidrotermal. Pada biji nikel laterit jenis limonit, pengolahan sering menggunakan teknologi tekanan. Proses ini merupakan pelindian asam bertekanan tinggi dan kondisi hidrotermal yang bertujuan untuk melarutkan dan memisahkan nikel serta kobalt dan mineral besi. Itu pun pemaparan saya terhadap materi inti metalurgi umum. Sebagai kesimpulan, memahami metalurgi berarti memahami bagaimana mengendalikan susunan atom serta kristal, serta ukuran dalam bentuk butir melalui berbagai metode ekstraksi, baik secara hidrometalurgi, pirometalurgi, maupun elektrometalurgi. Dengan pemahaman tersebut, logam dapat dihasilkan dengan tingkat kemurnian dan sifat yang sesuai dengan kebutuhan industri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.